Shalom, nama aku Michelle Theodora. Saat ini aku berusia 23 tahun dan aku pernah didiagnosis leukemia atau kanker darah saat aku berusia 11 tahun. Aku akhirnya merasa kecewa sama Tuhan, aku merasa Tuhan gak adil, aku merasa Tuhan gak sayang sama aku. Tiba-tiba tuh dalam satu hari, aku tuh langsung gak bisa berjalan, langsung gak bisa tidur baring, gak bisa duduk. Takut sampai kapan aku nggak bisa jalan. Aku kan nggak tahu, nggak punya kepikiran kapan aku bisa jalan lagi, kapan aku bisa kembali sekolah, kapan aku bisa tidur baring lagi aja aku nggak tahu gitu. Nah, jadi pas aku sakit itu aku bilang ke Tuhan, aku komplain gitu, kayak Tuhan, aku selama ini udah utamain Tuhan, aku baca firman Tuhan, aku pergi kemanapun, aku belajar untuk mempraktekannya, aku nggak mau nyontek di sekolah, aku jadi anak yang baik, jadi anak yang jujur. Kenapa kok orang-orang di luar jahat, yang di luar sana yang jahat, kayaknya tuh yang mencuri, yang lebih jahat daripada aku, kok kayak mereka hidupnya enak-enak aja. Sedangkan aku kok yang percaya sama Tuhan, aku yang pegang firman Tuhan, kok aku malah sakit kayak gini, nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain, aku nggak tahu masa depan aku kayak gimana gitu kan. Singkat cerita, aku akhirnya merasa kecewa sama Tuhan, aku merasa Tuhan gak adil, aku merasa Tuhan gak sayang sama aku. Akhirnya aku gak mau lagi kenal Tuhan, aku bilang aku gak mau baca Alkitab lagi, aku gak mau berdoa lagi, aku gak mau kenal Tuhan lagi. Aku merasa semua yang udah aku lakuin sia-sia gitu. Jadi aku tuh bener-bener kayak dropnya itu justru karena jalan aja nggak bisa. Aku nggak bisa bayangin gimana aku bisa kapan balik ke sekolah kalau selama-lamanya aku nggak bisa jalan kayak gimana, kalau selama-lamanya aku nggak bisa tidur baring kayak gimana. Jadi lebih ke putus asanya di situ gitu. Saya dengar bahwa pengobatan leukemia cukup lama, sekitar 2 tahun, dan efek samping kemoterapinya juga sangat banyak, bahkan rambut Michelle juga hilang, dan saya mendengar banyak orang yang meninggal akibat kemoterapi. Kata dokter bilang penyakit kanker itu sembuh setelah 5-10 tahun, baru dinyatakan sembuh. Saya mulai naik ke ranjang Michelle saat itu dan saya membacakan firman Tuhan, puji-pujian, penyembahan kepada untuk Michelle. Setiap kali mami datang ke ranjang aku ya, naik, yaudah nyanyi, berdoa gitu ya. Aku usir-usir nggak mau. Bahkan mami aku suruh aku berdoa bareng ya. Aku melek gitu. Dia ngusir saya, dia galak juga. Tapi kita harus maklumi, dia kan tidak mau sakit ya. Kita harus sabar menghadapinya dan kita bawa dia ke Tuhan, sumber atas segala sumber kesembuhan. Dia adalah penyembuh dan terus berharap, terus berdoa. Tuhan punya cara untuk kita semua. Karena rancangan Tuhan itu bukan rancangan kejahatan, tapi rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera. Terus singkat cerita, Tuhan ketuk pintu hati aku, dimana aku akhirnya sadar bahwa ya dengan terus aku nanya Tuhan, kenapa aku harus sakit, menyalahkan Tuhan kayak kenapa itu nggak membuat aku sembuh. Aku malah makin sakit, makin sedih gitu, makin terpuruk juga, makin berat jalanin hari-harinya gitu. Tapi akhirnya aku belajar untuk berdamai sama keadaan, aku belajar untuk bangun hubungan lagi sama Tuhan, aku belajar untuk ya udahlah, aku nggak peduli kenapa, aku baca firman Tuhan lagi, aku mulai kenalin Tuhan lagi, aku belajar berdoa lagi, nyanyi puji-pujian lagi sama Tuhan. Dan justru saat aku fokus bangun hubungan sama Tuhan, di situ pertanyaan aku yang dulu yang kayak Tuhan kenapa sih aku harus sakit, Tuhan kenapa sih kok Tuhan gak adil, kenapa Tuhan kok kayaknya gak sayang sama aku, itu justru terjawab gitu. Di Ibrani 6 ayat 10-12 di situ Tuhan tunjukin bahwa Tuhan itu bukan yang gak adil, tapi Tuhan itu mau aku menunjukkan kesungguhan yang pasti supaya aku tuh bisa menjadi murid Tuhan yang taat dan bisa mendapat bagian dari apa yang Tuhan janjikan. Terus habis itu aku juga pernah nganggep kan Tuhan gak sayang sama aku, buktinya kok kayaknya orang jahat Tuhan lebih sayang, kayaknya tuh enak-enak aja hidup mereka gitu ya. Tapi ternyata di firman Tuhan bilang di Ibrani 12 ayat 5 ya sampai 7 kalau nggak salah, di situ dibilang bahwa Tuhan itu justru mendidik dan menyesah orang yang dikasihinya dan orang yang diakuinya sebagai anak. Di situ akhirnya aku mulai bertumbuh dalam Tuhan, aku mulai terus bangun hubungan sama Tuhan, makin kenal sama Tuhan. Mukjizat sedikit demi sedikit juga kan terjadi ya. Aku minta Tuhan sembuhkan, akhirnya bisa tidur baring, dari nggak bisa duduk
aku berdoa lagi sama Tuhan, akhirnya bisa duduk dari nggak bisa jalan. Aku berdoa lagi sama Tuhan, akhirnya bisa jalan. Dan situlah aku baru tahu benar-benar bahwa apa yang udah ditulis di Alkitab itu gak cuma terjadi di zaman dulu, tapi mujizat Tuhan tuh masih terjadi sampai dengan hari ini. Dan apa yang mustahil buat kita, itu tuh gak mustahil buat Tuhan. Ya puji Tuhan, di tahun 2015 itu aku dinyatakan sembuh dari kanker. Aku bisa lewatin mungkin lebih dari 100 kali kemoterapi, tapi aku percaya kalau misalkan aku bisa ada sampai dengan hari ini, masih bisa dilihat sama orang sampai hari ini, itu semua karena penyertaan Tuhan dan mustahil tanpa adanya Tuhan. Jadi Tuhan ajarin aku selama aku sakit itu sampai dengan hari ini, Dia sebagai Tuhan, bukan Tuhan yang jauh, tapi Tuhan yang dekat seperti sahabat gitu. Aku mau ucapin terima kasih banyak sama Mami, karena Mami udah lahirin aku terutama, dan juga Mami udah selama ini banyak banget pengorbanan dan juga kasih sayang yang Mami tunjukkan ke Dede. Tapi Dede cuma pengen Mami tahu bahwa Dede bersyukur punya Mami seperti Mami, Dede bersyukur punya Papi seperti Papi, Dede bersyukur bisa punya orang tua seperti kalian. Thank you so much udah berusaha menjadi orang tua yang terbaik. Dan last but not least, aku mau berterima kasih sama Mami dan Papi, karena Mami Papi udah kenalin aku ke Tuhan Yesus. Dan itu menurut aku adalah bekal paling berharga yang bisa aku simpen sampai aku tua nanti, karena aku tahu Mami Papi mungkin gak selamanya sama aku, tapi Mami Papi udah kenalin aku sama pribadi yang paling sayang sama aku, yang lebih sayang sama aku daripada Mami Papi sendiri. Dan aku pun juga bersyukur karena aku bisa kenal Tuhan Yesus, karena aku tahu Tuhan Yesus juga sayang sama Mami dan Papi lebih daripada aku sayang sama Mami dan Papi. So I thank you so much and I love you so much. Ku tahu Bapa